Kuliah ini sendiri akan terdiri dari 16 pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi total waktu belajarnya sendiri adalah 14 pertemuan dalam 14 minggu. Di mana dalam 14 minggu tadilah kita akan membahas kelima bahan kajian tersebut. Ya, jadi seperti yang kalian bisa baca di rencana pembelajaran semester atau RPS, minggu pertama kita akan mempelajari tujuan, kaidah, dan prinsip komunikasi visual dengan gambar teknik, yaitu sekarang inilah, minggu ini. Minggu depan kita akan belajar teknik dasar bentuk geometri 2D dan poligon. Nah, oleh karena itu saya juga mengharapkan kalian sudah siap dengan bahan dan alat gambar untuk minggu depan, yaitu berupa kertas A4 dan pensil, jangka, penggaris, penghapus. Itu aja minimum. Setelah itu di minggu ketiga kita akan melanjutkan pemahaman teknik menggambar kombinasi poligon. Jadi poligon itu kita akan kombinasikan, dan harapannya setelah minggu ketiga ini kalian sudah bisa menghasilkan sebuah kreasi poligon seperti yang kalian bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah hasil kreasi dari kakak-kakak kelas kalian tahun-tahun lalu. Nih. Kemudian kalian akan belajar menggambar perspektif di minggu keempat. Apa itu menggambar perspektif? Nah, kalau kalian bayangkan menggambar sebuah gedung besar, tapi seolah-olah gedung itu bisa terlihat seperti nyata, seperti ada ya seperti 3 dimensi lah. Nah, itu kalian akan pelajari di minggu ke-4 dan minggu ke-5. Sehingga di akhir minggu ke-5 kalian harus bisa menghasilkan sebuah gambar perspektif yang bagus. Tahun-tahun lalu tugasnya adalah menggambar gedung-gedung di kampus TDL dalam bentuk perspektif 3 dimensi. Seperti ini contohnya. Nih, ini bagus ya. Nah, ini ya. Lalu kemudian setelah menggambar perspektif akan dilanjutkan dengan menggambar oblik. Apa itu gambar oblik? Ya, itu adalah teknik menggambar yang sebenarnya lebih sederhana dari gambar perspektif, tapi itu biasanya ditujukan untuk benda-benda yang kecil. Kalau perspektif benda-benda yang besar. Setelah kalian mampu menggambar itu, maka kita melanjutkan ke gambar tutorial yang paling banyak digunakan dalam gambar teknik, yaitu gambar isometri. Gambar isometri itu adalah sebagai contoh. Nah, ini gambar ini contohnya. Ya, gambar ini adalah gambar isometri. Di minggu ke-7 kalian harus sudah bisa menghasilkan sebuah gambar isometri. Minggu ke-8 biasa kita akan punya ujian tengah semester TS, dan kita lanjutkan di minggu ke-9 kalian akan mempelajari kemampuan spasial, menajamkan kemampuan spasial. Ada susunan balok-balok, kubus-kubus, itu akan diputar-putar, dirotasi, direfleksi, dipotong, dan kalian harus mampu membayangkan apa hasilnya setelah itu. Ya, bisa juga dikombinasikan, dipotong simetrinya, dipotong melintang, dan kalian harus mampu menggambarkan apa yang terjadi dengan benda itu setelah mengalami transformasi tersebut. Di minggu ke-11 kita akan mempelajari cara membuat gambar proyeksi. Bagaimana sebuah gambar kita proyeksikan dalam bidang-bidang tertentu, dan bagaimana gambar itu bisa terlihat dari bidang-bidang yang berbeda, atau apa yang tergambar atau apa yang terlihat dari benda itu kalau kita melihat itu dari bidang di sebuah sudut gambar benda tersebut. Nah, pada akhirnya di akhir minggu ke-12 kalian diharapkan mampu membuat gambar proyeksi ortogonal, yaitu gambar multi pandangan. Ada sebuah benda,
Kalian bisa perlihatkan dia tampak atasnya bagaimana, tampak depannya bagaimana, dan tampak sampingnya bagaimana. Ada kaidah internasional untuk menggambarkan itu, dan kita akan pelajari kaidah tersebut. Nah, ini contoh hasil yang dibuat oleh tahun lalu. Ya. Mulai dari minggu ke-13 sampai minggu ke-15, disitulah kalian akan belajar menggunakan komputer untuk menggambar dengan memanfaatkan bantuan komputer, menggambar bentuk-bentuk geometri. Nah, dengan demikian kalian mampu menghasilkan sebuah rancangan sebuah benda di akhir minggu ke-15 dan mencoba memproduksi benda itu dengan bantuan 3D printer. Nah, tahun lalu angkatan sebelumnya sudah mampu menghasilkan benda-benda dengan bantuan 3D printer, contohnya seperti gelas. Nah, ini kalian bisa lihat nih contohnya gelas-gelas yang menggunakan 3D print. Oke. Nah, setelah kita mengulas rencana pembelajaran kita dalam satu semester ini, selanjutnya adalah buku pegangan. Kita punya beberapa buku pegangan, tapi buku pegangan utama kita ada satu, yaitu karangan Liu dan Sorby, judulnya Visualization, Modeling, and Graphics for Engineering Design. Buku ini ada di perpustakaan, buku Liu and Sorby. Itu adalah buku panduan utama di mana kita akan mempelajari bahan-bahan kajian kita dan latihan-latihan soal pada umumnya kita ambil dari sana. Untuk buku pendukung ada beberapa buku, salah satunya adalah buku yang kita buat khusus untuk minggu awal, yaitu menggunakan jangka dan penggaris untuk membentuk bentuk-bentuk geometri. Itu waktu Joshua Jawak, asisten dosen, masih kuliah di semester 5, mereka buat buku ini bersama dengan JC Tobing. Sekarang sudah kerja dia. Nah, buku ini juga ada di perpustakaan, tapi soft copy-nya bisa kita berikan ke kalian untuk kalian bisa pegang sebagai buku pegangan. Kemudian ada juga buku karangan Brehm, judulnya Drawing Perspective, How to See It and How to Apply It. Ini ada buku di perpustakaan juga, kalian bisa pinjam dan baca. Kemudian ada lagi karangan Eisen and Steyr, Sketching Drawing Technique for Product Designer. Bisa kalian pinjam di perpustakaan juga. Dan terakhir ada sebuah buku juga yang ditulis oleh Joshua Jawak, asdos kita, untuk kalian bisa membaca bagaimana teknik menggunakan software SolidWorks dalam menggambar. Ya, saya rasa cukup banyak ya buku yang bisa kalian pegang dan kalian baca untuk mengikuti mata kuliah ini. Baik, dengan demikian itu saja yang mau saya sampaikan dalam pertemuan pertama kita. Silahkan kalian sambil mencari-cari bahan dan alat menggambar untuk minggu depan, kalian kerjakan tugas yang telah saya sampaikan pada sesi pertama perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu kembali. Salam sehat.